Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu menantu. Kita teruskan ngobrol-ngobrol dalam keluarga, bincang-bincang ilmiah bagi tujuan kesadaran, pengetahuan, dan juga pengalaman. Seperti pesan Quran, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan selalu berpesan tentang kebenaran, tentang kesabaran. Hari ini kita coba teruskan perbincangan dengan tajuk Tarikh Tadwin Al-Ilm, sejarah pembukuan ilmu pengetahuan, sejarah pengumpulan ilmu pengetahuan Islam Arab Islam. Seperti yang semua tahu dari pembahasan-pembahasan yang dulu, orang Arab, Badawi Quraisy, baik Badawi ataupun Hadari, tidak memiliki buku, tidak memiliki peradaban, tidak memiliki ilmu pengetahuan, melainkan yang lumrah-lumrah saja yang ada di lingkungan Arab primitif. Jadi ilmu awal mereka itu, kalau kita lihat pada zaman sebelum Islam, ada sistem jampe-jampe, ruqyah, mantra, kedukunan lah, lebih kepada kedukunan, perbomohan. Juga tentang peternakan, pertanian, itu masih lagi ilmu tradisional yang diwarisi dari leluhur. Oleh itu, orang Arab dulu, mereka bilang, dinuna a'rafuna, agama kami adalah budaya leluhur kami. Dinuna a'rafuna, jududuna alihatuna. Leluhur kami adalah Tuhan-Tuhan kami. Begitu. Makanya di Quran ada menyebut wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Dan di antara mereka itu banyak yang ummi, buta huruf. Tidak mengenal tulisan dan tidak mengenal buku. Yang mengenal buku sebelum bangsa Arab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan kita tahu Nasrani itu adalah pecahan dari Yahudi. Bahkan orang Yahudi berbangga dengan keyahudiannya sebab mereka ada kitab, buku. Dan orang-orang Yahudi menganggap yang bukan Yahudi itu adalah ummiyin. Orang awam, orang bodoh, sampah. Itu anggapan mereka. Sejarah. Tapi seiring perkembangan zaman, entah bagaimana, muncul cerita Ibrahim dengan kedua putranya Ismail dan Ishak. Yang mana kalau kita baca sejarah Ibrahim itu sendiri, menurut orang Yahudi, Ibrahim itu leluhur kami. Ismail, dari namanya pun Ismail, bahasa Ibrani. Ishak, dari namanya pun bahasa Ibrani. Jadi dua-dua Yahudi. Sementara orang Arab
mengaku-ngaku bahwa mereka itu dari turunan Ismail. Kalau itu yang diagung-agungkan, berarti orang Arab pun Yahudi juga. Sedangkan orang Yahudi mengatakan bahwa bangsa Arab bukan dari bangsa kami. Dan ini terus diperdebatkan hingga ke hari ini. Ada yang menyokong, ada yang menolak bahwa Arab dengan Israel itu satu keturunan ataupun bukan. Orang Arab pun terkenal dengan kepetahan bercakap, yaitu dalam bentuk puisi. Kita baca puisi-puisi sebelum Islam, di era Islam, era awal Islam, Umawi, Abbasi, kegiatan berpuisi, mendendangkan puisi, mewariskan puisi, syair, berterusan. Tapi kesemua puisi-puisi ini baru dapat dibukukan pada pertengahan abad kedua ataupun pada pemerintahan Abbasiyah. Dan hampir semua ilmu pengetahuan, puisi, prosa, cerita, dongeng, termasuk Quran, hadis, dan buku-buku sejarah, tafsir, peradaban yang lain, buku-buku sains, baru dapat dibukukan secara resmi pada pertengahan abad kedua Hijri. Ini kajian. Bahkan Nabi Muhammad setelah meninggalnya beliau tidak meninggalkan buku, tidak meninggalkan Quran yang dikumpulkan, tidak meninggalkan apa-apa. Wala Quran wala hadis. Mushaf tidak ada, hadis tidak ada. Tidak ada. Yang mula mengumpulkan Al-Quran, Abu Bakar. Menurut sejarah. Yang kedua, pengumpulannya kedua pada era Utsman. Hadis baru dapat dikumpulkan, mendapat keizinan untuk dikumpulkan pada era Umar bin Abdul Aziz. Dan dulu yang pernah dikumpul ada 500 hadis, semuanya dibakar. Karena takut bercampur dengan Al-Quran. Jadi hadis yang mengatakan taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Ini kapan direka, dibentuk, dicipta? Aku tinggalkan dua perkara, kalau kalian berpegang dengan keduanya, tidak akan sesat. Dan ini pun memberikan banyak tafsiran. Sebab hadis Syiah mengatakan bukan kitab Allah wa sunnati, tapi kitab Allah wa atrati. Kitabullah dan keturunanku. Sedangkan Sunni mengatakan kitab Allah wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku. Dan kedua-dua aliran Syiah Sunni itu direka-reka, dicipta oleh ulama berasal Parsi, Iran, Majusi. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan lain-lain, Kutubus Sittah. Tidak ada tokoh Arab. Al-Misri, Al-Makki, Al-Madani, Al-Baghdadi, tidak ada. Begitu juga dengan tokoh Syiah. At-Tusi, Al-Majlisi, Al-Kilani,
Syiah Majusi. Yang mana pernah kita sentuh pada perbincangan kebencian bangsa Syiah, Parsi, Iran terhadap bangsa Arab karena banyak faktor. Jadi kegiatan mengumpul dan membukukan ilmu-ilmu Islam dan Arab ini dilakukan oleh para ulama dari keturunan Parsi, Iran, Syiah. Sebab hari ini bisa kita lihat apakah jasa-jasa ulama Parsi terhadap Islam. Madza qaddama al-ulama al-Farisiyun ataupun ulama al-Furs lil Islam wal Muslimin. Silahkan dicari tajuk itu dalam Google, banyak dengan terperinci. Al-Ghazali, Ar-Razi, Ibnu Sina, Al-Kindi, itu semuanya bangsa-bangsa Parsi, Iran yang berlatar belakangkan Majus. Yang mana agama Majusi itu sendiri bercampur di dalamnya. Ajaran Yahudi, Majusi, Hindus, Buddha. Begitulah terus. Oleh itu, kalau kita lihat sejarah Islam, peradaban Islam, sejarah Arab, peradaban Arab, dan semua cerita-cerita mitosnya bercampur dengan cerita-cerita mitos yang ada pada agama-agama sebelumnya. Agama Kristen, agama Yahudi, agama Zarathustra, agama Hindu, agama Al-Fara'inah, dan yang lain-lain. Ini adalah warisan budaya manusia. Tidak perlu saling ngejek, tidak perlu saling membangga, tidak perlu saling menghina, tidak perlu saling meremehkan, mengecilkan. Kita jalani aja, hayati aja, dan kalau mau tahu Islam yang sebenar, mau tahu Yahudi yang sebenar, mau tahu Kristen yang sebenar, mau tahu agama Hindu yang sebenar, Iqra wa bahas binafsik. Kaji, selidiki, baca, dan terus mencari oleh setiap individu masing-masing. Hari ini kalau ada kelakuan-kelakuan yang ganjil yang dilakukan oleh puak Wahabi, Salafi, Al-Qaeda, Boko Haram, Hamas, Daesh, Ikhwanul Muslimin, HTI, semua. Kalau ada yang melakukan keganjilan, semua akan berkata, haula la yumathilul Islam. Mereka tidak mewakili Islam. Mereka tidak mewakili Islam. Semuanya berkata tidak mewakili Islam. Jadi siapa yang mewakili Islam? Padahal mereka semua mengaku sebagai Muslim. Dan untuk pengetahuan kalian, dari mana asalnya perkataan Muslim, Muslimin, Quran menyatakan, millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin. Millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin. Dari Muslim ini
gelaran yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim sendiri, kalau mengikut bangsa Yahudi ataupun Bani Israel, dia itu leluhur kami. Dia itu moyang kami, Bani Israel, Yahudi. Abraham, Ibrahim. Bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani. Jadi dengan sendirinya Islam itu sendiri adalah cebisan agama Yahudi, pentolan agama Yahudi. Maka bacalah sejarah. Bacalah sejarah. Jadi semua buku-buku ini, ajaran-ajaran ini, cerita-cerita dongeng ini, saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Maka hari ini bisa kita buat perbandingan similarity aktivitas keagamaan Islam dengan aktivitas keagamaan Hindu. Bisa dicari di Google, banyak persamaannya. Jadi pembukuan ilmu-ilmu pengetahuan Arab Islam, Islam Arab dilakukan secara besar-besaran pada pertengahan abad kedua Hijriah, tepatnya pada pemerintahan kerajaan Abbasiyah, yang mana pada era Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rashid, al-Ma'mun, mereka menggalakkan, menyuruh para ilmuwan untuk menterjemah, mentafsir, menulis, meneliti, menyelidik semua ilmu pengetahuan bagi mengisi kerajaan Abbasiyah yang terbentang dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Dan yang paling rajin menulis, meneliti, menyelidik, membuat terjemahan, mayoritasnya adalah bangsa Parsi Iran. Sebab bangsa Arab kebanyakannya sibuk dengan perebutan kekuasaan, sibuk dengan mengumpul harta, sibuk dengan menikmati kenikmatan dunia dari hamba-hamba wanita dan hamba-hamba lelaki yang cantik-cantik, yang mulus-mulus, atau disebut hari ini sebagai LGBT. Bisa dibaca kehidupan para bangsawan Arab di istana mereka, di gedung-gedung mereka, bagaimana menghabiskan malam-malam mereka dengan minum arak dengan perempuan, dan juga al-ghilman dengan lelaki yang mirip dengan kecantikan wanita. Jadi perempuan jadi-jadian yang ada di Thailand itu tidak seberapa dibandingkan dengan ghilman, kumpulan lelaki yang cantik-cantik yang diambil dari rampasan perang dari kaum Parsi, Turki, dan sebagainya. Dan itu boleh kita baca dari sejarah al-abid wal-jawari wal-ghilman fil asr al-abbasi. Al-abid
wal jawari wal ghilman fil asr al-Abbasi. Sejarah kehidupan hamba, budak dari kalangan wanita, dan ghilman, lelaki-lelaki cantik pada era atau zaman Abbasiyah. Jangan kita anggap bahwa perjalanan khilafah Islamiyah ini mulus, baik, penuh takwa, penuh kezuhudan. Tidak. Sejarah itu, cerita itu, dongeng-dongeng itu hari ini dibongkar. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi manuskrip-manuskrip ataupun draft-draft dalam bentuk makhtutat Arabiyah, kajian manuskrip Arab, baik itu Quran, hadis, tafsir, buku puisi, himpunan puisi, prosa, cerita, sejarah, sains, dan lain-lain ilmu bisa kita temukan, bisa kita cari. Hari ini semua buku itu dibukukan pada pertengahan abad kedua Hijri di era Abbasiyah. Oleh sebab itu, zaman Abbasi yang begitu panjang, hampir 500 tahun, digelar sebagai zaman kegemilangan ilmu pengetahuan, zaman keterbukaan, zaman liberal, zaman sekularisme, zaman kegemilangan ilmu pengetahuan, kebebasan beragama, kebebasan akhlak, kebebasan kehidupan masyarakat. Muncullah pada era Abbasi berbagai istilah: az-zandaqah, asy-syu'ubiyah, al-mujun, az-zandaqah. Bermain-main dengan agama, banyak orang fasik, banyak orang minum arak, banyak orang berzina. Pada masa yang sama, banyak juga ahli agama yang mengarang buku, yang menulis buku. Semuanya bersaing. Oleh itu kita lihat hari ini, negara-negara yang mengamalkan kebebasan keterbukaan dalam kehidupan, negara-negara yang mengamalkan persaingan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan adalah negara yang jauh lebih makmur dan maju. Berbanding kalau negara yang hanya memaksakan satu ideologi, memaksakan satu agama, memaksakan satu budaya. Sebab lumrah kehidupan adalah persaingan. Persaingan antara kebaikan dan keburukan. Persaingan antara suka dan duka. Persaingan antara si kaya dan si miskin. Itulah lumrah kehidupan. Hidup adalah persaingan. Persaingan antara yang soleh dengan yang tidak soleh. Yang toleh. Itulah lumrah kehidupan. Manusia-manusia yang berakal ataupun yang dipanggil ahlul halli wal aqdi, yang berakal, yang bijaksana, merekalah yang akan menentukan
akhlak, sistem, budaya, tata tertib, undang-undang, peraturan, kanun, syariah dari pemantauan dan pemerhatian terhadap tingkah laku masyarakat. Bukan dengan kata-kata qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasul. Sedangkan yang mengetahui persis makna firman Tuhan ya hanya Tuhan. Dan yang mengetahui persis makna sabda Nabi ya hanya Nabi. Terjemahan dan tafsiran adalah usaha manusia, usaha akal manusia yang dibentuk oleh latar belakang pemikiran yang berbagai, yang dibentuk oleh berbagai latar belakang pemikiran yang berbagai, bermacam-macam. Oleh sebab itu, seharusnya kita membiarkan kehidupan ini berkembang dan bukakan minda dan pemikiran untuk orang-orang berpikir, para ilmuwan, membentuk, mencipta masyarakat yang mithali, masyarakat yang teladan, dan masyarakat yang maju, makmur, kaya raya. Melalui penelitian, kajian, soal selidik, dan sebagainya yang hari ini sangat mudah dilakukan dengan adanya internet, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Jadi semua maktutat, semua manuskrip, ilmu-ilmu pengetahuan Arab Islam dapat dipastikan ianya merujuk kepada zaman pertengahan abad kedua Hijriah. Bahkan yang paling aneh itu manuskrip Al-Quran. Ada manuskrip Al-Quran yang paling tua 50 tahun sebelum kehadiran Nabi, dan ada manuskrip Al-Quran yang hanya sampai ke zaman Abdul Malik bin Marwan. Ini kajian. Dan pemahaman tentang ketuhanan, kenabian, percaya alam gaib, malaikat, dan lain-lain masih terus dibahas di dunia Arab sendiri. Malangnya kita di Indonesia dan dunia Islam yang tidak memahami bahasa Arab hanya sekadar ikut-ikutan, mengikut apa yang orang Arab katakan. Padahal ilmu Islam dan ilmu Arab itu sendiri semuanya sedang terus berubah, dikaji, diteliti, dibahas, dirubah lagi sesuai dengan kemajuan zaman. Maka hari ini ada berbagai bentuk sejarah bangsa Arab dan bangsa Islam. Ada versi lama, versi zaman Umayyah, Abbasi, Utsmani, dan lain-lain, dan terus itu dikaji sampai ke sejarah peradaban bangsa Arab di zaman modern. Ada sejarah peradaban Saudi,
sejarah peradaban Irak, sejarah peradaban Kuwait, sejarah peradaban Yaman, masing-masing negara Arab yang 21 buah negara ataupun 22 buah negara mempunyai jati diri sejarah masing-masing dan berbeda totally dengan bangsa Arab yang lainnya. Begitu juga dengan budaya keislaman masing-masing berbeda. Seperti mana bangsa Arab telah berpecah, Islam pun telah berpecah. Pandangan tentang Islam pun telah berpecah. Jadi tidak perlu banyak berdebat, bergaduh, berperang sesama agama. Yang penting apa prestasi tiap-tiap agama ini, tiap-tiap pemeluk agama ini untuk kemajuan bangsa dan negara masing-masing dalam semua bidang kehidupan. Jangan hanya kuat teriak-teriak dalam membahas masalah-masalah yang remeh, masalah-masalah yang recehan, sedangkan umat-umat lain lebih maju dalam bidang ekonomi, teknologi, perdagangan, dan lain-lain. Moga kita tambah sadar dan segera mencipta peradaban masing-masing, sejarah masing-masing, jati diri masing-masing yang diambil dari budaya lokal, kearifan lokal, dan kebijaksanaan lokal. Sekian, wassalam.